Tes. Selamat datang di YouTube Lawnes. Dan ini adalah peta lokasi di mana Jack Ripper beraksi ya. Ini lokasi semua penemuan jenazahnya saja sih. Oke. Sudah puas? Oke, kita langsung saja ke kasusnya. Jadi Jack the Ripper sebelumnya aku mau bilang kalau tidak bisa menunjukkan foto jenazah karena aturan YouTube, jadi aku pakai siluet. Tapi kalau ada foto yang bisa aku tampilkan lah. Jack the Ripper dalam bahasa Indonesia disebut Jack si pencapik. Jack the Ripper ini julukan yang paling terkenal yang diberikan kepada pembunuh berantai yang tak dikenal yang beraksi di kawasan miskin sekitar distrik Whitechapel di London tahun 1888. Julukan ini sebenarnya berasal dari sebuah surat yang ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai pelaku yang kemudian disebarkan di media. Surat tersebut secara luas diyakini adalah tipuan. Kemungkinan ditulis oleh seorang penulis yang berupaya meningkatkan minat publik terhadap misteri tersebut. Julukan lainnya digunakan untuk sang pembunuh pada saat itu adalah pembunuh Whitechapel dan si apron kulit, leather apron kalau nggak salah ya. Pembunuhan yang dilakukan Ripper umumnya mengincar PSK dari daerah kumuh dengan cara memotong tenggorokan mereka, kemudian mutilasi perut. Hilangnya organ dalam dari 3 korban Ripper memunculkan dugaan bahwa pelaku memiliki pengetahuan tentang anatomi atau bedah. Waduh, ini pelakunya orang pintar ini. Kronologi korban Jack the Ripper. Oke, kita mulai dari bulan April ya. Jadi tanggal 3 April 1888 jam 1.30 pagi, PSK bernama Emma Smith diserang oleh geng lokal di persimpangan Osborne Street dan Brick Lane. Selain merampoknya, mereka juga melakukan penyerangan brutal terhadapnya. Berarti ini sekelompok, berarti ini orangnya banyak ya. Jam 4 pagi sampai jam 5 pagi, Emma Smith tiba kembali di rumah penginapannya 18 George Street, di mana penghuni lain yang khawatir melihat kondisinya yang tertekan dan terluka membujuknya untuk pergi bersama mereka ke rumah sakit London di dekatnya. 4 April 1888 jam 9 pagi, Emma Smith meninggal karena luka-luka di rumah sakit London. Tapi ini bukan pelakunya, bukan Jack the Ripper ya. Soalnya ini pelakunya orang banyak, ini bukan Jack the Ripper ini. Tapi kita bahas pembunuhan Whitechapel dulu, soalnya ini masuk berkasnya ya. 7 April 1888 penyelidikan atas kematian diadakan di rumah sakit London. Juri mengeluarkan vonis pembunuhan yang disengaja terhadap beberapa orang atau beberapa orang yang tidak dikenal. Pembunuhan pertama di Whitechapel, meskipun hampir dapat dipastikan bukan Jack the Ripper yang melakukan ini. Dia adalah nama pertama pada berkas pembunuhan Whitechapel yang kemudian memuat pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper. Menurut informasi, dia bukan korban pertama Jack the Ripper. Bulan Agustus, tanggal 7 bulan Agustus 1888, PSK lainnya Martha Tabram ditemukan meninggal di lantai dasar gedung George Yard. Dilihat dari sekilas, luka-luka yang dialami Martha tidak sesuai dengan mutilasi yang dilakukan Jack the Ripper. Banyak informasi mengenai Martha Tabram. Kalau aku buat videonya sendiri bisa panjang ini. 31 Agustus 1888 jam 3.40 pagi, jenazah Mary Ann Nicholas. Ini N ini bukan Dan ya, tulisannya MARYANNICHOLS. Oh, Mary Nichols, jenazah Mary Ann Nichols yang umumnya dianggap
sebagai korban pertama Jack the Ripper ditemukan pukul 3.40 pagi di Bucks Row, Whitechapel. Tenggorokannya dipotong dengan 2 sayatan, dan bagian bawah perutnya robek dengan luka yang dalam bergerigi. Wah, seram. Sayatan lainnya di perut diduga disebabkan oleh pisau yang sama. Untung aku bukan tim forensik ya. Kayaknya aku nggak kuat kalau lihat darah-darah seperti itu. September ini adalah bulan yang ramai. Ya, bulan yang penuh dengan kasus lah. Jadi tanggal 1 sampai 4 September 1888, polisi mulai menginterogasi para PSK di lingkungan itu. Mereka belajar tentang seorang tokoh yang oleh para PSK ini dijuluki sebagai Leader Apron dan telah memeras uang dari mereka selama 12 bulan terakhir. Oh, berarti 1 tahun ini. 5 September 1888, surat kabar Star memuat artikel tentang Leader Apron yang memicu desas-desus pertama tentang antisemitisme di distrik tersebut. Ada apa ini? 8 September 1888, jam 6 pagi, korban Jack the Ripper kedua, Annie Chapman, ditemukan meninggal di halaman belakang Hanbury Street 29. Awalnya Annie bertengkar dengan teman sekamarnya. 5 hari sebelum Annie bertemu Amelia Palmer di Dorset Street, memar di pelipis kanannya terlihat jelas. "Bagaimana kau bisa mengalaminya?" tanya Amelia Palmer, dan dia memperlihatkan memar di dadanya. 7 September, Amelia kembali melihat Annie di Dorset Street. Kondisinya tampak lebih buruk dan mengeluh merasa terlalu sakit untuk melakukan apapun. "Tidak ada gunanya mengalah. Aku harus menenangkan diri dan mendapatkan uang, atau tidak aku tidak akan punya tempat tinggal." Itu adalah kata-kata terakhir yang didengar Amelia Palmer dari Annie Chapman. Mayat Chapman ditemukan sekitar 6 pagi pada hari Sabtu 8 September 1888 di dekat sebuah gerbang di halaman belakang rumah di Hanbury Street 29, Spitalfield. Aduh, tenggorokannya juga digorok dengan 2 sayatan. Perutnya dirobek terbuka lagi, dan kemudian diketahui bahwa rahimnya telah diambil. Ini dokter, kayaknya dokter yang melakukan ini. 10 September 1888, Tuan George Lusk bersama beberapa pengusaha lokal lainnya mendirikan komite kewaspadaan Mill End dengan harapan dapat membantu polisi dalam upaya mereka menangkap si pelaku. 10 September 1888, jam 6 pagi, John Fisher yang menurut Sersan Dick dikenal sebagai The Leader Apron, tulisannya Leader Apron ya, apron kulit, ditangkap. Jadi John Fisher ditangkap, tapi dia tidak dapat memberikan alibi untuk 2 pembunuhan terakhir dan dia dibebaskan. Oh, dia punya alibi, tapi 2 pembunuhan terakhir dia nggak punya alibi. Oh, oke. 27 September 1888, sebuah surat yang ditujukan kepada sang bos, atau dalam bahasa Inggris Dear Boss, tiba di kantor berita pusat. Central News Agency menerima surat Dear Boss yang ditulis oleh seorang yang mengaku sebagai pelaku. Penulis surat ini merujuk pada pers yang menyebutnya sebagai Leader Apron. Dengan menyatakan lelucon tentang Leader Apron itu membuat saya jengkel. Menulis mengakhiri surat ini dengan kata-kata, "Hormat saya Jack the Ripper." Oh, dia menamai dirinya sendiri. Nama ini dengan cepat menggantikan Leader Apron sebagai julukan favorit media untuk pelaku tersebut. Tulisannya Jack the Ripper, sebuah nama yang akan mengubah penjahat tak dikenal itu menjadi sebuah legenda yang ada dan terkenal. 30 September 1888, jenazah Elizabeth Stride ditemukan di Berners Street di dekat Commercial Road.
Menurut kesaksian beberapa orang, sebelum meninggal, Elizabeth Stride terlihat bersama seorang pria. Tapi kesaksian mereka beda-beda. Aduh, kenapa bisa? Para saksi yang berkata bahwa sebelumnya mereka melihat Stride bersama seorang pria pada malam itu saling memberikan keterangan yang berbeda. Beberapa teman Stride bersaksi bahwa pria itu berpenampilan menarik, rapi, dan wajar. Sedangkan yang lainnya bilang kalau dia itu berpenampilan lusuh. Ini yang mana yang benar? Penyebab kematiannya adalah luka gorokan yang memutus arteri utama di sisi kiri leher. Muncul ketidakpastian mengenai apakah Stride ini terkait dengan Reaper atau apakah dia melawan selama pembunuhan. Anggapan ini muncul karena tidak ada mutilasi yang dilakukan di perut Stride. Oh, mungkin saja ini pelakunya orang lain. 30 September 1888, jam 1.45 dini hari. Jasad Catherine Eddowes ditemukan di Mitre Square di City of London. Artinya, kepolisian lain, yakni kepolisian kota London, kini ikut memburu si pelaku. Waduh. 30 September, lapangan Mitre, malam terakhir Elizabeth Stride. Jadi pada saat yang hampir bersamaan ketika jasad Elizabeth Stride ditemukan di Dudfield Yard, seorang PSK lain bernama Catherine atau Cat Eddowes dilepaskan dari kantor polisi Bishopsgate di kota London. Sekitar pukul 8.30 malam sebelumnya, dia menghibur penonton di luar rumah nomor 29 Aldgate High Street dengan menirukan suara mobil pemadam kebakaran secara spontan. Meskipun dalam keadaan mabuk, setelah membungkuk dia berbaring di trotoar dan tidur. Polisi Robinson memasukkannya ke sel karena tidak ada yang tahu di mana Cat Eddowes tinggal. Setelah bangun dan sadar dari mabuk, dia dibebaskan. Dia berbelok ke kiri dan menuju Hondis. Menurut perkiraan sipir penjara George Hood, dia akan membutuhkan waktu sekitar 8 menit berjalan kaki biasa untuk mencapai Mitre Square. Sementara pembunuh Elizabeth Stride juga sedang menuju ke alun-alun dari arah yang berlawanan. Masuk akal. Elizabeth Stride dan Cat Eddowes meninggal di hari yang sama. Jenazah Eddowes ditemukan di Mitre Square, City of London 3/4 jam setelah penemuan mayat Stride. Tenggorokannya digorok dan perutnya dirobek terbuka dengan luka dalam dan panjang bergerigi. Ginjal bagian kiri dan rahimnya juga diambil. Waduh, sekarang ambil ginjal juga. Kenapa? Rahim dan ginjal. Aduh seram. Bulan Oktober, 1 Oktober 1888, Kepala Polisi mengungkap surat Jack the Ripper ke publik. Kartu pos Saucy Jackie diposkan pada tanggal 1 Oktober 1888 dan diterima pada hari yang sama oleh Central News Agency. 6 Oktober 1888, Central News Agency menerima surat lain yang ditandatangani oleh Jack the Ripper. Polisi meminta mereka untuk tidak mempublikasikan surat ini. 16 Oktober 1888, Tuan George Lusk menerima surat yang ditujukan dari neraka. Waduh, itu dalam bahasa Inggris surat from hell. Jadi surat ini diterima oleh George Lusk, seorang kepala Whitechapel Vigilance Committee, pada 16 Oktober 1888. Surat ini dikirimkan dalam sebuah kotak kecil yang juga berisikan setengah ginjal yang diawetkan dalam botol anggur. Maksudnya ini dalam botol etanol ya. Aduh, ginjalnya Cat Eddowes yang diambil, jangan-jangan ya. Penulis surat tersebut mengatakan bahwa dia telah menggoreng dan memakan setengah dari ginjal yang hilang. Aduh, kalau benar ini kanibal. Ginjal tersebut diperiksa oleh Dr. Thomas Openshaw dari London Hospital, yang kemudian diketahui bahwa ginjal tersebut adalah ginjal bagian kiri manusia. Aduh, berarti ini ginjalnya Cat Eddowes. Bener, mungkin ini benar ini mungkin.
tapi tidak diketahui apakah ginjal tersebut milik pria atau wanita. Tapi kan dapat dari mana lagi ginjal manusia selain dari bulan November 1888. Mary Kelly, usia 25 tahun, ditemukan meninggal di kamarnya, 13 Miller Court, Dorset Street, Spitalfield. Banyak yang percaya dia adalah korban terakhir Jack the Ripper. Akhirnya pembunuhannya selesai. Mary Kelly jauh lebih muda daripada korban Jack the Ripper yang lainnya. The Daily Telegraph menggambarkannya sebagai orang yang menarik dan berkulit cerah, berambut pirang. Tubuh Kelly yang termutilasi ditemukan terbaring di tempat tidur di kamarnya pada pukul 10.45 pagi Jumat 9 November. Aduh, meninggal di kamarnya kok bisa? Lehernya digorok putus hingga tembus ke tulang belakang, dan organ-organ di perutnya hampir dikosongkan. Jantung juga hilang. Nggak, masalahnya ini dia bisa melakukan semua ini. Berarti Jack the Ripper masuk ke kamarnya. Jack the Ripper masuk ke kamarnya, atau dihabisi di luar terus baru dibawa ke dalam. Ini gimana ini? Diasumsikan bahwa kejahatan telah berakhir karena pelakunya meninggal dunia di penjara, dilembagakan, atau bermigrasi. Oh, dugaannya ini Jack the Ripper meninggal di penjara atau dilembagakan atau kabur kemana. Oke, setidaknya ini berakhir ya. Bulan Desember ini kenapa lanjut? Jadi 20 Desember 1888, Rose Millett yang berusia 29 tahun, juga dikenal sebagai Catherine Millett dan Lizzie Davis, ditemukan tercekik di Clark Yard di dekat Poplar High Street. Meski banyak dokter yang memeriksa tubuhnya berpendapat ia telah dicekik, Robert Anderson meyakini bahwa secara tidak sengaja dia menggantung diri pada kerah gaunnya saat mabuk. Oleh karena itu, Dr. Thomas Bond diminta memeriksa tubuhnya dan dia setuju dengan Anderson. Ini makanya jangan mabuk, jangan minum minuman keras. Masa gara-gara ini bisa mengakhiri dirinya sendiri gara-gara waduh. Akan tetapi juri pada pemeriksaan berikutnya tidak setuju dan memberikan vonis pembunuhan yang disengaja terhadap seseorang atau beberapa orang yang tidak diketahui. Ini bisa juga, dugaannya benar juga sih. Kita kan nggak tahu. Kalau orang udah hilang kesadaran, dia bahkan nggak tahu, gawat itu. Oleh karena itu kematiannya ditambahkan ke berkas pembunuhan Whitechapel. Kasus setelah peristiwa Jack the Ripper. Jadi pada 17 Juli 1889, jenazah Alice Mackenzie ditemukan di Castle Alley. Oke, dekat Whitechapel High Street. Meski luka-lukanya tidak separah luka-luka yang dialami korban sebelumnya, sejumlah detektif percaya bahwa dia korban Jack the Ripper. Alice Mackenzie dihabisi pada 12.50 dini hari pada tanggal 17 Juli 1889, dan segera tersebar spekulasi bahwa kematiannya mungkin menandai kembalinya Jack the Ripper setelah lama menghilang di jalanan SN selama sekitar 9 bulan. Dr. Philip kemudian melaporkan bahwa luka-luka yang dialami wanita itu tidak menunjukkan bahwa ini perbuatan Jack the Ripper. Namun terdapat ketidaksepakatan tentang apakah ini pembunuhan Alice Mackenzie menandai kembalinya sang Jack the Ripper. Pada 10 September 1889, jenazah wanita tak dikenal dimutilasi ditemukan di bawah lengkungan rel kereta api di Jalan Pincin. Gimana caranya itu? Di bawah lengkungan rel kereta api maksudnya gimana ini? Walaupun pers pada saat itu mencatat bahwa tubuh korbannya mengalami mutilasi yang
mirip dengan yang dilakukan Jack the Ripper kepada korbannya. Konsensus di antara para ahli adalah bahwa ini mungkin bukan pembunuhan Jack the Ripper. 13 Februari 1891, jenazah Franz Coles ditemukan di bawah lengkungan rel kereta api di Swallow Gardens. Lokasinya lengkungan kereta api lagi. Saat itu banyak spekulasi yang mengatakan bahwa pembunuhan ini akan menjadi pertanda kembalinya sang Jack the Ripper. Seorang pelaut bernama James Thomas Sadler ditangkap, didakwa, tapi dibebaskan dari tuduhan. Saat ini dia tidak diyakini sebagai korban Jack the Ripper. Wah, udah lama ini. Kasusnya sulit juga ya ini. Penyelidikan. Jadi ini singkat saja ya, karena sebelumnya udah aku terangkan banyak hal ya. Jadi pekerjaan polisi sesuai dengan prosedur yang sama seperti saat ini. Lebih dari 2000 orang diwawancarai, hampir 300 orang diinvestigasi, 80 diantaranya ditahan. Oke, Jack the Ripper ini memutilasi korban, ingat. Jadi tukang daging, tukang jagal, dokter, ahli bedah awalnya dicurigai sebagai tersangka karena adanya mutilasi. Jadi pembunuhan yang dilakukan pada akhir pekan atau hari libur dan lokasi yang saling berdekatan menunjukkan bahwa Jack the Ripper ini punya pekerjaan dan menetap di daerah setempat. Jangan-jangan orang dari Whitechapel itu sendiri ya. Kan pembunuhannya banyak terjadi di Whitechapel atau tetap di London lah. Teori lainnya, Jack the Ripper adalah kelas atas yang berpendidikan tinggi, mungkin bangsawan, siapa tahu. Meskipun ada banyak teori tentang identitas dan profesi Jack the Ripper, pemerintah tidak menyepakati solusi tunggal dan jumlah tersangka mencapai lebih dari 100. Akhirnya rangkuman kasus Jack the Ripper selesai. Ya, sampai sini aja dulu. Ini panjang sekali. Ini kayaknya lebih panjang daripada videoku yang sebelumnya ya. Bagaimana menurut kalian? Ada saran atau kasus yang lain? Oh ya, siapa yang request kasus ini? Aku lupa siapa yang request kasus ini saat live. Siapa ya? Aku lupa. Gawat. Oke, thank you for watching and recording.